Halo anak-anak, selamat pagi. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali dalam video pembelajaran agama Kristen pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk dalam pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kami menyerahkan untuk pembelajaran pada hari ini, kiranya Engkau yang memimpin kami. Kami dapat mengerti perjalanan ini dengan baik. Kami berdoa untuk anak-anak di rumah, kiranya Engkau melindungi mereka, berikan kesehatan, dan juga mereka dapat belajar firman dengan baik. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk pembelajaran pada hari ini, mari kita membuka kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat pertama sampai yang ke-16. Dan kemudian kitab Kejadian pasal yang kelima. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang Kain dan Habel. Tentang apa? Kain dan Habel. Kain dan Habel adalah anak-anak dari Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa setelah diusir dari Taman Eden karena mereka melanggar perintah Tuhan, mereka mempunyai anak yang bernama Kain dan Habel. Kain adalah anak yang paling tua, sedangkan Habel adalah adik dari Kain. Kain adalah anak yang tertua, sedangkan Habel adalah adiknya. Nah, Kain dikatakan dalam firman Tuhan mengatakan Kain adalah seorang petani. Seorang apa? Petani. Sedangkan Habel adalah seorang gembala kambing dan domba. Coba ulangi. Kain adalah seorang petani. Sedangkan Habel adalah seorang gembala kambing dan domba. Gembala ternak. Nah, pada suatu hari, ya, Kain dan Habel mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, karena Kain adalah seorang petani, Kain mempersembahkan buah-buahan, sayur-sayuran, sebagian dari hasil pertaniannya kepada Tuhan. Tetapi Habel, yang adalah seorang gembala, dia mempersembahkan anak sulung kambing dan domba, yakni lemak-lemaknya. Jadi Kain mempersembahkan hasil pertanian, sedangkan Habel mempersembahkan hasil ternaknya yang pertama. Artinya Habel mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, ternyata persembahan Habel diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Kain ditolak. Kenapa persembahan Habel diterima oleh Tuhan? Karena persembahan Habel itu melambangkan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Jadi korban itu kami domba harus disembelih. Jadi Tuhan Yesus harus mati mewakili kita di kayu salib. Jadi itu melambangkan Tuhan Yesus. Nah, jadi Kain mempersembahkan menurut apa yang dia pikir baik. Dia persembahkan hasil bumi, buah-buahan, sayur-sayuran. Jadi Kain mempersembahkan sesuatu menurut apa yang dipikirannya baik. Nah, karena Kain merasa persembahannya ditolak dan persembahan Habel diterima, Kain pun marah. Kain sangat marah kepada Habel. Jadi mukanya pun menjadi muram. Ya. Nah, karena iri hati timbul dalam jantungnya Kain, Kain berniat ya untuk melenyapkan adiknya Habel karena cemburu karena iri hati. Oke, karena iri hati, dan timbullah niat jahat untuk memperdaya Habel, untuk melenyapkan Habel. Dan Kain sebagai seorang abang, dia pura-pura mengajak Habel untuk ke padang rumput, ke padang. Nah, jadi apa yang terjadi di situ? Yang terjadi adalah peristiwa yang sangat tragis, yaitu Kain
memukul adiknya dan membunuh Habel. Perbuatan ini sangat tidak baik untuk kita contohi, tak boleh. Jadi karena iri hati, Kain membunuh Habel. Dan hal ini berdosa di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita mau baca dalam kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-8, saya akan bacakan untuk kita. Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. Dan adiknya itu terbunuh karena dipukul oleh abangnya Kain. Firman Tuhan kepada Kain, "Di manakah adikmu Habel?" "Mana Habel adikmu itu?" Apa Kain jawab? "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Wah, Kain mulai melawan Tuhan. Dan firman Tuhan kepada Kain, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau." Jadi Tuhan mengutuk Kain yang telah membunuh Habel. Apa katanya? Apa Tuhan berkata? "Terbuanglah jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu di tangan-tanganmu. Apabila engkau mengusahkan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya kepadamu." Artinya apa yang ditanam Kain nanti tidak akan hasilnya baik. Jadi engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Jadi Kain diusir oleh Tuhan, dikutuk oleh Tuhan, dihukum oleh Tuhan, dan Kain harus menerima hukuman dari Tuhan. Jadi, apa pelajaran rohani dari kita? Untuk kita pada saat ini, yaitu kita harus mempersembahkan yang terbaik, yang sesuai dengan Tuhan mau. Ya, seperti Habel mempersembahkan anak sulung dari kambing, domba, lemak-lemaknya yang sesuai dengan perintah Tuhan, yang melambangkan Tuhan Yesus. Oke? Yang kedua, iri hati membuat Kain membunuh Habel. Jadi anak-anak nggak boleh iri hati sama saudaranya, sama kakaknya, sama abangnya, nggak boleh iri hati. Ya, nggak boleh iri, nggak boleh benci. Dan kita memberikan persembahan waktu di gereja, kita nggak boleh uangnya kita rojokkan. Kalau kita lipat bagus-bagus, masuk ke kantong persembahan. Kalian pernah ke gereja kan? Pernah persembahan kan? Jadi uangnya tuh nggak boleh dironyokkan, tapi dia harus lipat baik-baik, dimasukkan dalam kantong. Ya, jadi Tuhan adalah Allah yang maha adil. Jadi apapun kesalahan dari manusia harus ada hukumannya. Seperti Kain dihukum oleh Tuhan, diusir oleh Tuhan, dan apapun yang ditanam oleh Kain tidak akan memberikan hasil yang terbaik untuk Kain. Nah, sekarang ada tugas untuk kalian. Nanti Pak Rudi akan memberikan tugas untuk kalian. Ya, yang pertama tugasnya tulis di jawabannya di kertas, tulis jawabnya di kertas lalu difoto. Pertanyaan yang pertama, siapa nama anak dari Adam dan Hawa yang tadi Pak Rudi ceritakan? Yang kedua, persembahan siapakah yang diterima oleh Tuhan? Yang ketiga, mengapa Kain dihukum? Yang keempat, tuliskan sikap yang benar dalam memberikan persembahan. Jadi ada 4 pertanyaan. Yang pertama, ingat, siapa nama anak dari Adam dan Hawa? Yang kedua, persembahan siapa yang diterima oleh Tuhan? Yang ketiga, mengapa Kain dihukum? Yang keempat, tuliskan sikap yang benar dalam memberikan persembahan. Nah, jawabannya ditulis di kertas, difoto, kirim ke Pak Rudi. Oke, sekian pelajaran kita pada hari ini.
Pak Rudi berharap kalian bisa memahami firman Tuhan, memahami pelajaran firman Tuhan tentang Kain dan Habel. Oke, nah sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.